nanya-nanya gitu loh, nanya-nanya apa gitu biar saya bisa jawab. Belum ada project apa itu? وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Oh, emang nge-lag ya? Nge-lag gimana? Nge-lag apa? Misalnya nih kita mau didonorin darah. Anda gak apa-apa tanya-tanya ke saya, tapi kalau tentang fikih muamalah, kamu bisa ke IG-nya mas ipar saya. Nama IG-nya Ali Zainal Muhammad. Kamu bisa tanya-tanya di situ. Kalau tentang fikih muamalah saya tuh masih kurang, ilmu saya masih cetek gitu. Jadi jangan tanya-tanya ke saya tentang fikih muamalah, apalagi yang berat-berat. Bukan saya nggak mau jawab, karena saya nggak tahu. Hilang. Ini aja ya. Tolong. Ini aja. Lama nggak update Ahmad. Karena Ahmad di rumah, saya di pondok. Saya nggak mau live di IG first. Tinggi saya nggak tahu, berat saya juga nggak tahu. Rokok saya Marlboro putihan punya saya. Saya dari dulu pakai itu, jarang pakai filter. Hello, I'm from Thailand. Hello Thailand. Menanya tentang warisan, apalagi warisan, jangan ke saya. Ya Allah, saya kan sudah jawab. Kalau fikih muamalah, tanya yang kepada yang lebih ahlinya, jangan tanya kepada orang-orang yang gunanya sedikit seperti saya. Ke mas saya itu, wah, mufti MUI Jawa Timur dia sekarang. Ali Zainal Muhammad, cari aja IG-nya.
Ayo dong nanya-nanya. Jadi Yaman insyaallah doanya ya. Selawat yang rekomen, selawat itu semua rekomen. Tinggal kamu cari-cari aja yang cocok buat kamu. Gak ada selawat yang gak rekomen. Yang besok sekolah tidur sekarang. Gak usah jadiin live saya sebagai alasan kamu bangkong besok. Kalau YouTube saya cuma saya isi vlog saya, itu gak ada gunanya. Bah, emang aku kunci? Kunci. Loh, kok dikunci sini? Saya tidak tahu kuncinya. Kok dikunci sih? Terus saya keluar gimana? I'm going to bed. Bye. Bye. Saya nggak tahu itu dikunci loh. Terus gimana saya keluarnya? Bangkong itu kesiangan. Saya nggak tahu kuncinya. Ya saya nggak bisa lihat tulisan kecil-kecil. Gak bisa buka bang, nggak tahu, nggak ada kuncinya. Kuncinya siapa yang bawa? Saya dikunci di sini, gimana saya bisa keluar? Dari di kamu saya masih suka, tapi udah nggak pernah ngoleksi lagi dan nggak pernah beli lagi. Males banget. Saya nggak tahu dikunci tak? Iya kunci, Hapus foto resmi itu terus bukan haramnya itu hapus. Foto-fotomu kalau yang bagi cewek, kalau nggak tahu lah. Iya. Saya nggak tahu gimana kalau saya keluarnya kalau emang kunci. Bincang nyamuk. Abi masih di sana, Bang? Besok jadi ke Kudus. Naik apa ke Kudus? Hah? Mobil. Nggak ikut kan aneh? Ini nggak ikut kan? Kalau emang nggak ikut, aneh seneng. Masih nggak ada berita? Nggak ada, berarti nggak ikut. Bentar guys, saya mau ngomong, emang kepotong-potong. Ya selama foto-foto kamu itu gak ngundang syahwat, terus gak ada yang sekiranya laki-laki itu salvo gitu, gak apa-apa. Apalagi kalau captionnya emang mengandung manfaat, apalagi kalau kontennya itu kayak kamu nyebarin fun fact agama lah, tentang agama yang sekiranya manfaat buat orang lain, itu bagus banget. Penting gak usah ngelawan terlalu berlebihan itu dosa. Ya, halu yang berlebihan itu dosa. Halu aja dosa kok. Bukan saya nggak ngomongin orang yang berhalu itu pendosa, enggak. Tapi halu yang berlebihan sampai melanggar koridor syariat itu dosa. Tidak boleh. Ini bolong. Udah habis ini bang. Spill gelangnya apa yang mau di spill dari ini?
Kenapa HP ku panas mulu ya, padahal udah tak angkat gini. Tapi panas. HP ku panas. Ya makan aja bang, ini nanti aja. Ente udah makan ya bang? Gimana? Ada Sultan tidur. Iya, kan saya mau nge-live. Berisik. Enggak. Mana? Enggak pernah. Emang enak? Aneh lupa nih camping. Tadi sama Abi disuruh apa aja? Mana terasnya? Gak hidup gini lampunya. Takut aja. Ada Ustaz Sarip lagi loh. Di doa. Gelap bang di sini bang, gelap. Jadi Ustaz tidurnya di sini. Iya, anaknya Ustaz memang ke sini. Gosok gigi itu ketika puasa itu tidak apa-apa sampai tergelincirnya matahari. Jadi kalau udah tergelincirnya matahari makruh hukumnya. Kalau sebelumnya ya mubah. Gelap begini bang, gelap. Kenapa? Gelap. Gak apa-apa sih. Mana kipas? Emang ada kamar di situ? Ada kamar apa? Gak apa, lembab tapi di sini. Hidungannya gak kuat. Suka sama orang itu dosa? Ya enggak lah, enggak dosa sama sekali. Suka sama orang, kita cinta sama orang, kita suka sama orang itu fitrahnya manusia yang mencinta. Bisa jadi dosa, bisa jadi salah ketika orang yang melakukan maksiat atas dasar cinta. Belibet amat. Jadi gini intinya, cinta manusia, suka manusia itu fitrah manusia. Yang salah adalah orang yang melakukan hal gak senonoh, hal yang menyimpan syariat pakai nama cinta. Itu bukan cinta, itu nafsu. Begitu ya guys. Kemudian umur pakai es cendol pas mau tak apa lah. Kalau lagi puasa ngahalu gak baik. Gak usah ngahaluin saya. Ngapain sih ngahaluin saya? Kalian ini ngahaluin saya buat apa gitu loh. Gak ada manfaat yang didapetin. Kamu ngahaluin idol K-pop, ngahaluin saya itu gak ada gunanya. Kalau emang suka sama orang itu gak usah dihaluin gitu loh. Ambil positif dari mereka. Dan kalau emang mereka salah, ya udah tegur. Kalau emang benar-benar salah ditegur. Gak usah terlalu berlebihan. Kamu ngidolain siapa sih? Yang patut diidolain itu cuma Rasulullah loh. Kamu ngidolain artis ini, artis itu, artis ini, artis itu dengan alasan wajahnya ganteng. Gak ada yang bisa ngalahin kegantengannya Rasulullah. Gak bisa dinalar kegantengannya Rasulullah itu. Itu Sayyidina Ja'far pernah bercerita waktu itu kan, ada suluannya itu diselawatkan Ja'far fil Madinati yamshi ketika ya habis ini ketika Sayyidina Ja'far di Madinah itu faqal dan berkata, siapa Sayyidina Ja'far? Nadartu ila Rasulillah, saya melihat kepada Rasulullah, thumma nadartu ila al-qamar, kemudian saya melihat kepada rembulan,
Wallahi, 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 maka demi Allah dan demi Allah. Ya Allah, wallahi, wallahi. Inna wajah Rasulillahi ahla minal qamar. Sesungguhnya wajah Rasulullah itu lebih indah, lebih bercahaya daripada rembulan. Bayangkan datangnya Rasulullah kayak apa. Terus kalau kamu ngidolain idol K-pop, idol western, artis ini artis itu dengan landasan karena kelakuan mereka, sikap mereka, attitude mereka bisa kamu jadikan panutan atau motivasi. Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia yang ditutus Allah ke dunia, diutami memakariman akhlak untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi nggak ada yang patut diidolakan selain beliau untuk masalah akhlak ini. Iya, kalau emang idolain seseorang itu yang sekiranya bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik, yang bisa ingat Rasulullah sama Allah gitu, dan ambil baik-baiknya gitu loh, nggak usah dilebih-lebihkan. Like nih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Iya, kamu tanya lagi. Tadi kan saya lagi ngejelasin jadi gak sempet baca-baca. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal qaf. Baterai saya tinggal 20. Saya lupa nggak bawa charger, mungkin habis ini saya mau pulang. Betul, yang aneh pakai ada lafaz Allahnya. Mana sih lafaz Allah? Kamu jangan makan tren yang kayak gitu deh. Pilih-pilih yang kalau mau lihat tren tuh. Biar diizinin majlisan. Gini, kalau emang kalian pengen majlisan, pengen ikut majlisan tapi dilarang sama orang tua kalian, gini logikanya. Kamu pengen cintanya Allah, cintanya Rasulullah, atau cintanya orang tua? Pasti cintanya Rasulullah kan. Dah, cintanya Rasulullah bakal kalian dapetin ketika kalian udah dapet cintanya orang tua. Jadi ya manut orang tuanya. Kalau emang gak diizinin takut kenapa-napa, kan orang tua pasti mikirin anaknya takut kenapa-napa, ya manut orang tuanya. Jangan sampai ketika gak diizinin kalian ngelunjak atau bohong dengan alasan menghindari majelis, gak berkah. Karena ridullah fi ridul walidain. Kalau orang tua kalian gak ridho, gak ada gunanya kalian ada di majelis. Ya Sebentar kuliah, jelas kuliah. Menghadapi orang yang suka membuli kita. Oke, menghadapi orang yang suka membuli kita. Ketika kita disakiti sama orang, itu adalah hal yang pasti terjadi di hidup kita, apalagi ketika kita udah menjadi orang-orang yang lumayan dipandang sama orang lain. Benar bukan? Jadi kalau ada orang yang hate kita karena mereka hasut gitu, ya
bersyukur ketika kita di hate. Ini saya ambil perspektif dari orang yang dijahatin atau dicaci, dimaki, di hate komen sama orang-orang. Kita harus bersyukur di mana kalau di hate komen transferan pahala gratis ke kita. Gitu guys. Apalagi kalau digibahin. Kalian tahu kalau ada orang yang gibahin kita, itu semuanya satu majelis nih, satu kelompok itu ada yang gibahin kita. Ada 5 orang yang gibahin kita. Jikalau kita tahu 5 orang itu ngegibahin kita, kita bakal dapat 70 pahala sholat mereka yang diterima dari setiap orangnya. 70 kali 5 kali indah itu berapa? Dan sholat kita itu belum tentu diterima loh sama Allah. Dan kita dapat 70 pahala sholat yang diterima dari mereka, ditransfer ke kita. Jadi kurang enak apa ketika kita digibahin? Gibah itu dosa besar, jangan dianggap remeh. Dosa gibah itu makan daging saudaranya sendiri. Ya, dan untuk yang tukang hate comment, yang hasad itu, berhenti udah kayak gitu. Kadang gini loh, saya tuh mau curhat tentang orang Indonesia ini kayak gimana. Orang Indonesia ini kadang apa ya, kalau udah benci sama orang, kayak orang ada yang tren nih sama satu orang tren menghujat, ada satu orang dihujat, itu ikut hujat semua, ikut menghujat semua. Padahal overhead itu tidak membuatmu keren kawan, serius dah. Dan rata-rata orang itu sampai apa ya, berlebihan. Ketika ada satu orang aku nge-lag guys mau ngomong apa. Ketika ada satu orang ngelakuin kesalahan di masa lalunya ya, itu sampai di-hate segala macam, dibuntutin segala macam, dikepoin segala macam. Terus dia tuh nganggap orang ini nggak mungkin berubah, orang ini pasti kayak gini, dilapor-laporin ke orang lain, orang ini lagi gini, diusahain mau sahabat diri. Jangan pernah nganggap remeh orang lain, karena saya sudah ngasih caption juga di postingan terbaru saya di akun Fast. Jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah menganggap rendah orang lain, karena kita nggak tahu akhir kita kayak gimana dan akhir orang itu kayak gimana. Wal'iyadzubillah, nanti kalau akhir kita suul khotimah, tapi orang yang kita hate selama ini itu husnul khotimah gimana? Apa tidak malu kalian? Mau alasan apa kalian? Itu loh. Jangan diseringi tuh overhead ke orang, sampai benci, sampai dibuntutin, sampai dikepoin segala macem, cuma karena kenangan masa lalunya yang buruk. Ini saya mau cerita. Ada seorang pelacur, ya tahu kan kalian pelacur itu kayak gimana kerjaannya. Itu bisa masuk surga. Karena apa? Karena digibahin. Bayangkan seorang pelacur bisa masuk surga karena digibahin. Dosa dia yang sebanyak itu kehapus sama pahala dia karena digibahin. Saya nggak membenarkan pekerjaan pelacurnya, enggak. Cuma ngasih tamparan ke kalian biar nggak senang gibah gitu loh. Ayolah resolusi 2022 ini kita lebih sering hadir di majelis ilmu sama hikmah daripada kumpul-kumpul buat gibah gitu loh. Dosa gibah itu berat loh. Serius, buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian ngegibahin seseorang, sekalian nggak sempat minta maaf sama orang yang kamu gibahin, terus dia udah meninggal, itu jadi utang kamu di akhirat nanti. Bisa jadi dia masuk surga karena kamu gibahin itu. Tapi jangan dipakai alasan teman saya ayo gibahin saya ayo gitu ya, jangan juga gitu. Dan kalau emang ada orang yang hasad ya, orang yang hasad sama kita, orang yang benci, emang udah bener benci tuh sama kita, iri sama kita itu. Kata Imam Al-Ghazali gini, jangan pernah menjawab pertanyaan orang yang hasad, yang muncul pertanyaan karena hasad, sama jangan pernah membantah pernyataannya, karena kita nggak bakal dapat apa-apa, faedah.
Karena orang yang hasad tuh gini, ketika dia bertanya disertai hasad, kalau kita jawab dengan kebenaran, bukan bukan lega mereka, tambah hasad ke kita, tambah benci ke kita. Kalau pernyataannya dibantah, mereka nggak mau kalah kayak gitu. Intinya gini, jangan pernah anggap seseorang itu bakal jelek terus sampai akhir hidupnya. Jangan pernah overhead ke orang, jangan pernah nge-hate orang sampai seniat itu buat nge-hate ke orang. Saya tuh sering nemuin orang yang kayak gitu, anggap orang itu gak bakal berubah. Wes lah, banyak loh orang-orang yang di-hate, apalagi orang-orang yang dekat sama keluarga saya. Jangan memanfaatkan kedudukan kamu karena dekat sama keluarga saya untuk overhead ke orang. Bisa dimengerti apa tidak? Cukup lapor ke saya, nggak usah lapor ke abang saya kalau ada sesuatu yang aneh-aneh. Saya bisa ngatasin kok, apalagi berhubungannya sama saya bisa ngatasin. Dan jangan pernah anggap orang yang punya urusan sama keluarga saya itu nggak bakal berubah gitu loh sifatnya. Nggak bakal pernah tobat gitu. Itu kamu nggak remeh mereka, kamu anggap orang itu udah jelek, kamu mau bertobat. Kita nggak tahu akhirnya mereka kayak gimana gitu loh. Oke, ini kenapa saya malah kemana-mana ya. Intinya jangan pernah ngeremehin orang lain, jangan pernah memandang remeh orang lain, karena Rasulullah nggak pernah sekalipun memandang remeh ke orang lain. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang sangat menjaga perasaan orang lain. Tips biar gak overthinking. Kamu overthinking tentang apa? Overthinking tentang dosamu. Ingat, kalau kamu ngelakuin dosa, rahmat Allah itu lebih. Lu nggak pernah dikecam sampai ayo nggak pernah. Allah itu setiap habis kayak ngancam hambanya gitu, masih peringatan ke hambanya, di belakangnya selalu ditambahin sama Allah, innallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Allah itu maha baik. Allah nggak pernah menutup pintu ampunannya. Yang menutup pintu ampunan Allah cuma putus asa kita. Kalau kita putus asa pasti ditutup sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ana inda dunia abdi bi Allah. Udah diulang berapa kali itu sama saya. Ana inda dunia abdi bi. Saya itu tergantung perasaan hamba saya kepada saya. Kalau kamu yakin, saya bakal jadi. Kalau kamu harus husnuzon. Transplantasi dengan darah dengan orang yang beda agama. Buat orang-orang yang tanya tentang fikih muamalah yang berat-berat, kalian bisa cari akunnya mas Ipar saya, Ali Zainal Muhammad. Kamu tuh bisa tanya apapun ke dia pokoknya tentang fikih, dia pasti jawab. Dia juga sering buka Q&A. Kalian tanya-tanya di situ aja, di DM nggak apa-apa, di Q&A-nya juga nggak apa-apa. Sholat tahajud gak tidur dulu, gak bisa dihukumi tahajud kalau kamu nggak mau tidur dulu, gak tidur dulu. Kita kalau pengen sholat tahajud, kita harus tidur dulu sebelum itu. Walaupun 15 menit, cuma kesirep doang itu udah dianggap tahajud kalau kamu sholat habis itu. Allah Maha Pengampun. Apakah kalau dia sudah ampuni, kita langsung ke surga? Surga neraka itu bukan kapasitas kita, Mbak. Tugas kita di dunia ini cuma berbuat baik, gak nyaci orang, gak berasangka buruk ke orang, gak ngeremehin orang, pokoknya menghindarin sesuatu yang nggak disukai sama Allah, dan ngelakuin apapun yang disuruh sama Allah. Pokoknya ibadah, wis. Ibadah itu bukan cuma ibadah yang sakral, cuma yang rukun Islam itu bukan. Perlakuanmu ke orang lain, attitude-mu ke orang lain, itu termasuk ibadah. Kasih sayangmu ke orang lain itu termasuk ibadah. Rasulullah itu aspek kemanusiaannya gini. Kok makanya belajar Rasulullah itu dari aspek kemanusiaannya terus terapin gitu.
Terus kalau masalah surga neraka ya itu menurut Allah udah, kita nggak usah ngurusin itu duduk dapurannya awak dewe. Bukan urusannya kita, bukan kapasitas kita ngurusin kita masuk surga atau neraka. Yang penting kita yakin sama Allah. Ya Allah, apa kata jenengan saya mau dimasukin mana? Yang penting kita khusnudon udah. Allah pasti tahu yang terbaik buat hambanya. Jadi kita ini umatnya Rasulullah, umat paling mulia. Itu bangga jadi umatnya Rasulullah. Pokoknya jangan lupa ibadah, jangan lupa sholawat. Baterai saya tinggal 14. Padahal udah gak ada yang diletakin, tetap aja panasnya apa ya. Mazhab itu cuma 4 mas, saya Imam Syafi'i, mayoritas orang Indonesia. Ya, iman yang terkadang naik turun. Iman naik turun itu adalah hal wajar yang dirasakan oleh semua manusia. Karena manusia itu makhluk khata wal nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia pasti imannya naik turun, nggak mungkin nggak naik turun. Kalau nggak naik turun, itu namanya malaikat. Kalau turun terus, itu namanya setan. Kalau naik terus, itu namanya nabi, karena mereka maksum. Jadi manusia itu pasti imannya naik turun. Gimana cara menjaga iman agar stabil atau kalau bisa naik gitu. Sekiranya kalau nggak naik ya stabil gitu. Pilih circle yang baik. Yang pertama, bermar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya gimana. Kalau perkumpulanmu baik, pasti kamu bisa jadi baik. Gitu. Karena orang zaman sekarang ini sering keikut alur. Makanya lihat dulu perkumpulan baik gimana. Terus yang kedua, sering hadir majelis ilmu. Penting ke anak. Orang yang hadir majelis ilmu itu selama 3 hari dikatakan, ada yang mengatakan hatinya akan mati kalau nggak diisi sama ilmu sama hikmah. Makanya circle itu penting guys. Bukan circle-circlean yang kayak orang zaman sekarang enggak. Perkumpulan penting. Ketemu sama Ustadz terus salaman. Mbak jangan salaman ya. Kalau emang Ustadz Anda masih muda, terus Anda masih muda, kamu salaman, itu tetap dosa, mbak, hukumnya haram. Ya gini aja kalau salaman gini cukup udah. Gak usah yang nyium tangan gitu. Nyium tangan itu yang juga haram ya. Ke orang tuamu ke mahram-mahrammu itu bukan mahram. Pakai baju cari dibilang sok suci, mending lah dikatain sok suci daripada bangga sama maksiat. Lebih baik kita menyebarkan agama kita, mendirikan kebenaran, terus dikatain sok suci daripada kita bermaksiat dengan bangga. Iya kan? Selama sama guru, kalau kamu cewek gurunya cowok, cukup gini aja, nggak usah gini. Kalau udah kalian udah balik, bukan mahram mbak, bukan mahram. Enggak, mengkodok sholat itu ya harus cepatnya. Kayak subuh kamu ketiduran terus kamu bangun jam 9. Karena kalau memang ketiduran beneran, pas kamu capek itu, langsung kodok, bangun, wudhu, kodok, udah. Menceritakan kisah-kisah Nabi itu termasuk gibah apa enggak? Ya enggak lah. Kisah-kisah Nabi emang ada yang jelek. Apa sih yang dimaksud gibah itu? Gibah itu ketika kita ngomongin sesama kita yang masih ada itu, yang walaupun nggak ada, ngomongin suatu hal yang nggak disukai sama mereka, sekiranya mereka dengar itu mereka nggak senang, itu namanya gibah. Kalau kita mengada-ngada kayak bikin ini bikin itu namanya fitnah.
Justru karena fakta itu ghibah. Kalau nggak fakta berarti fitnah. Ya, ini habis ini nyusul. Ketika teman kita menggibah, jauhin udah. Circle-mu nggak baik ketika isinya orang-orang yang menggibah. Apalagi pas menggibah ya gibah. Kalau ada orang yang gibah, jauh-jauh udah, jauh-jauh. Ya izinlah ke toilet atau kemana gitu, biar gak dengerin gibah-gibahannya gitu. Gak boleh mencampur adukan dua mata, gak boleh. Rokok ada di bawah, saya nggak rokok sekarang mas, nanti lagi males. Ya alam al-huda, ya sayyid al-kaunin, ya alam al-huda, ya سيد الكونين. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقال رسلا فضلا وعلا وهدى سبلا ببلالته الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. باب لله السماء وعلى قدره وامتاز بكل عرب أيكون محبتي أيكون محبتي تصنع بالله وحسبه المدد. Membahas tentang rokok. Di sini ada nggak yang cewek-cewek ngerokok gitu? Dan cewek ngerokok kan sekarang udah dinormalisasi ya kayaknya. Saya sering banget ngeliat orang-orang yang kayak cewek ngerokok itu sekarang kayak hal yang normal gitu. Sebenarnya saya tahu, saya juga ngambil pendapat yang memakruhkan rokok, bukan yang mengharamkan rokok. Tapi yang buat mbak desain jangan ya. Saya kalau ditanya pengen berhenti ngerokok, pengen. Tapi masih belum bisa. Buat mbak itu bukan masalah saya ngejat. Kalau kamu ngerokok nggak mau masuk neraka, enggak. Muruahmu loh mbak, muruah sebagai wanitamu itu loh. Harga dirimu itu mahal ketika kamu ngerokok. Siapa sih yang suka cowok melihat cewek yang ngerokok itu? Gak suka loh serius.
Murahmu sebagai cewek itu nggak ada kalau kamu rokok gitu. Kalau yang cewek cuma eman mbak, eman. Selain eman kesehatanmu, eman pandangan orang terhadapmu, apalagi Tuhan terhadapmu ya. Karena murah cewek ini harus dijaga banget banget. Kamu tahu nggak di Yaman itu, kalau kamu tahu di sana itu cewek-cewek itu nggak pernah keliaran kemana-mana. Bahkan Al Habib Umar bin Hafid, guru daripada guru saya itu pernah ceramah sambil nadanya itu agak marah, gitu. Sampai nangis beliau. Itu karena mulai di Tarim itu cewek-ceweknya itu udah nggak mulai pakai, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sarung tangan, tangannya kelihatan, tangannya tuh kelihatan nggak muka dia, tangannya itu beliau sampai kayak gitu. Apalagi ngeliat kalau rokok gitu. Emang enggak murahnya sampean enggak, sampean itu cewek harga dirinya tinggi. Pasti udah minum. Ya jangan ngejudge kayak gitu juga pak, jangan ngejudge orang kalau kalau gue ngeliat orang rokok, oh dia itu pasti minum, dia itu pasti nggak baik. Jangan ngeliat kayak gitu juga. Kalau kamu lihat kiai kita juga ada yang ngerokok, habib kita juga ada yang ngerokok. Jadi jangan ngejudge juga, jangan pernah ngejudge kalau orang yang ngerokok itu ahli neraka, apalagi kafir. Jangan sampai kayak gitu. Jangan pernah nganggap remeh seseorang. Ya kita doakan, kalau bisa kita ingatkan. Siapa tahu mereka bisa berubah. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita sama akhir hidup mereka, gitu loh. Terus jangan yang tahu, jangan ngejudge, yang ngelakuin introspeksi diri itu aja. Baterai saya sudah tinggal 7 guys, ya sudah, saya sudahi dulu ya live-nya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan juga. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari syaitan dan saya gitu. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.